Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Di segmen kali ini kita akan masuk di segmen audit syariah. Kita di pertemuan 11 ini akan membahas tentang penerimaan, penugasan, dan perencanaan audit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta share agar yang lain bisa tahu, dan kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, ada beberapa langkah dalam pengauditan keuangan, baik untuk lembaga keuangan syariah maupun lembaga non keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional. Nah, yang pertama adalah terkait dengan penerimaan penugasan, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian, dan pelaporan hasil audit. Ini adalah langkah kronologis atau secara urut yang harus kita lakukan sebagai auditor jika kita menerima sebuah penugasan audit. Oke. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan dengan cermat teman-teman dalam penugasan audit, terutama jika klien kita itu baru atau audit itu baru masuk sebagai klien kita lah, misalnya begitu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kenapa auditi atau klien berganti kantor akuntan publik. Maksudnya apa? Sebelum kita audit, sebelumnya itu sudah pernah audit dengan kantor akuntan publik lain. Nah, yang harus kita ketahui adalah kenapa berganti kantor akuntan publik. Nah, cara untuk tahunya gimana? Cara untuk tahunya kita bisa melakukan wawancara pendahuluan. Kita tanya kenapa, lalu akan dijawab oleh auditi. Nah, kita akan tahu alasannya. Nah, teman-teman, setelah kita tahu jawaban dari auditi, jangan lupa kita juga punya hak atau kewajiban dan kita juga bisa untuk confirm langsung ke kantor akuntan publik yang lama. Di sini teman-teman, penyebab ketidakpuasan auditi atau klien terhadap akuntan publik yang lama bisa kita kategorikan sebagai 4 ya teman-teman. Pertama itu fee. Nah, mungkin ini terkait dengan biaya audit yang bisa jadi terlalu mahal untuk auditi. Jadi sehingga ya auditi berpikir ulang untuk mencari kantor akuntan publik yang lebih cocok dengan penganggaran di perusahaannya. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan jasa. Nah, mungkin auditi memerlukan jenis audit yang lain, misalnya audit dengan kebutuhan khusus atau audit investigasi, sementara kantor akuntan publik yang lama itu belum bisa kasih jasa itu dan kantor akuntan kita bisa. Nah, mungkin bisa jadi itu adalah satu di antara alasan kenapa klien itu pindah kantor akuntan publik. Yang ketiga, masalah kredibilitas. Nah, mungkin juga kantor akuntan publik lama itu punya masalah dengan kredibilitas yang bisa jadi misalnya ada beberapa prosedur audit yang tidak dilakukan, atau misalnya kantor akuntan publik itu pernah dilaporkan atau juga pernah mendapat sanksi dari asosiasi. Itu bisa jadi ya teman-teman. Yang keempat adalah tuntutan. Nah, biasanya sebuah perusahaan atau klien itu akan mengikuti nih hasil rapat dari para pemegang saham atau dari direktur utama. Nah, kalau misalnya direktur utama maunya dengan kantor akuntan publik itu ganti, ya mau nggak mau manajemen harus mengikuti keinginan dari para pemegang saham. Nah, ini yang harus kita lakukan jika kita menerima penugasan dalam sebuah proses audit. Ada 6 langkah teman-teman. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Bagaimana caranya? Satu di antara cara untuk mengevaluasi integritas manajemen adalah melalui laporan pertanggungjawaban manajemen terhadap penyusunan laporan keuangan, dan kita juga bisa mengecek hasil dari laporan audit internal manajemen.
Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa. Ini tugas kita ya teman-teman sebelum untuk memutuskan menerima atau menolak penugasan. Kita harus mampu untuk menilai kondisi. Kira-kira kalau kita terima pekerjaan ini, ada resiko nggak terjadi di masa yang akan datang atau selama proses audit. Nah, itu penting. Yang ketiga, menilai kompetisi staf audit yang ada. Kira-kira kita sebagai auditor maupun sebagai AP di kantor akuntan publik punya staf yang kompeten tidak untuk melakukan proses audit ini. Misalnya apa? Misalnya kita belum pernah nih dapat klien dengan perusahaan yang skalanya sangat besar. Misalnya kantor cabangnya banyak sekali. Sehingga sementara staf di kantor kita itu dikit. Kalau kita paksa untuk terima, otomatis kita nggak akan mampu. Kalau misalnya kita harus dicek populasi yang terlalu banyak. Itu teman-teman. Yang keempat, menilai independensi staf auditor yang ada. Maksudnya gimana? Nah, jangan sampai ada di antara tim kita itu yang memiliki hubungan istimewa dengan klien. Misalnya, tim kita itu salah satu di antaranya adalah saudara, keponakan, atau mungkin punya hubungan darah, anak, dan sepupu, atau misalnya seperti itu. Nah, itu harus mampu kita nilai, teman-teman. Dan kalau sampai ada tim kita yang memiliki hubungan istimewa, ada dua yang bisa kita lakukan. Kita tolak perikatan itu, atau tim yang memiliki hubungan istimewa, kita tidak masukkan dalam tim audit. Yang kelima, menentukan penggunaan kecermatan dan keseksamaan. Nah, ini tugas dari AP teman-teman untuk menilai keseluruhan dari klien dan kalau kita terima dengan segala konsekuensinya. Yang keenam, menyiapkan surat perikatan audit. Ini langkah keenam kita lakukan kalau misalnya sebagai AP kita menerima perikatan dengan segala tanggung jawab, hak dan kewajiban kita. Nah, di tahap perencanaan audit ini adalah tahap yang sangat vital, penting banget untuk pelaksanaan audit lo. Kenapa? Karena di proses perencanaan ini akan sangat menentukan keberhasilan dalam proses audit, terutama dalam apa? Mengukur risiko dan menentukan waktu proses audit. Nah, luas perencanaan audit ini agar berhasil minimal dipengaruhi oleh 3 ini, teman-teman. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas perusahaan klien. Makanya kita harus tahu banget nih, gimana sih kondisi perusahaan yang akan menjadi klien kita atau yang kita audit kita. Kita harus tahu bisnis cycle-nya dulu, biar kita nggak salah nih menentukan waktu dan menentukan tim audit kita. Serta kita jangan sampai rugi dalam menentukan fee audit. Yang kedua adalah pengalaman auditor dengan klien. Nah, kita udah punya nggak dengan pengalaman dengan klien yang sama, atau mungkin kalau kita itu adalah klien baru, minimal kita punya pengalaman dengan klien yang setara dengan klien itu. Yang ketiga adalah pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Nah, ini harus didukung teman-teman oleh pendidikan yang mumpuni terkait dengan akuntansi dan audit, serta harus didukung dengan program pendidikan berkelanjutan profesi. Selanjutnya, terkait dengan mempertimbangkan resiko audit. Ada 4 resiko dalam audit yang tidak bisa kita hindari, teman-teman, dan ini mesti ada. Yang pertama, resiko bawaan atau inherent risk. Ini kalau kita terima ini, mau nggak mau ini pasti ada. Nah, kita harus bisa memperkecil kemungkinan resiko itu muncul. Yang kedua, resiko pengendalian atau kontrol selama kita proses dalam audit itu. Yang ketiga adalah resiko deteksi. Kita harus mampu mendeteksi resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya nih, sudah 6 bulan kita nggak mampu nih deteksi, ternyata ada masalah, atau ternyata klien kita 6 bulan setelah kita audit itu tiba-tiba bangkrut. Nah, itu akan muncul masalah pada kita sebagai auditor. Yang keempat adalah menilai resiko audit saat mempertimbangkan opini audit. Makanya 4 resiko ini harus mampu dipertimbangkan dengan baik oleh auditor
atau oleh AP atau akuntan publik. Selanjutnya, yang penting juga harus kita lakukan adalah mempertimbangkan saldo awal, terutama untuk klien baru yang pertama kali kita audit. Sebelumnya kita belum pernah audit. Nah, ini sangat penting kita dalam menentukan saldo awal kas, misalnya saldo awal piutang, saldo awal hutang. Kalau saldo awal modal di store mah gampang ya teman-teman, kita bisa tinggal cek langsung di akta pendirian. Kalau misalnya kas itu gimana, kita bisa melakukan cash of name di kas kecil atau cash of name melalui rekonsiliasi bank. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara-cara seperti itu. Dan kita juga harus bisa memastikan ya teman-teman bahwa saldo awal itu tidak memiliki dampak yang sangat material terhadap laporan keuangan tahun berjalan atau misalnya tahun 2022. Dan kita harus tentuin nih saldo awal di akhir 2021 itu berapa yang akan menjadi saldo awal di tahun 2022. Dan kita harus mampu untuk menganalisa bahwa saldo di 2021 itu tidak terlalu berdampak material terhadap saldo di tahun 2022. Kenapa teman-teman? Karena kalau sampai kita salah dalam mempertimbangkan saldo awal, maka itu akan berdampak ke tahun-tahun selanjutnya. Yang harus kita lakukan kembali adalah kita harus mampu mereview informasi kewajiban klien. Nah, ini dalam rangka kita untuk memperoleh gambaran ringkas kebijakan dan rencana pemilik para manajer. Dari mana sih kita bisa dapat informasinya teman-teman? Selain dari misalnya media sosial, website si entitas atau website klien, kita juga bisa memperoleh background informasi atau informasi latar belakangnya melalui anggaran dasar ART. Makanya kalau dalam setiap proses audit kita harus minta nih anggaran AD/ART-nya atau dari akta pendiriannya. Dari situ kan kita tahu tuh, dari AD/ART itu kita tahu perusahaan ini akan bergerak di bidang apa, jasa saya apa yang akan diberikannya, terus siapa saja direkturnya, sahamnya berapa, pembagiannya ke siapa-siapa, itu jelas dalam AD/ART. Kemudian selanjutnya ada perjanjian persekutuan kalau ada, dari notulen rapat dari setiap manajemen juga kita minta dokumennya. Kira-kira notulen rapat itu apa yang diambil kesimpulan oleh klien di setiap rapat dan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya kontrak, kalau misalnya ada hubungan dengan pihak ketiga. Nah, biasanya dari kontrak-kontrak itu teman-teman kita akan tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa sesuai dengan kontrak yang sering muncul atau sering yang paling banyak lah dokumen yang kita dapatkan. Selanjutnya kita bisa cek dari peraturan pemerintah, kira-kira perusahaan ini sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak. Dan kita juga bisa melakukan arsip dari korespondensi, misalnya kita melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi lapangan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses audit ini teman-teman, kita harus tahu dulu memahami struktur pengendalian internal. Jadi kan setiap perusahaan itu wajib ya punya satuan pengendali internal atau punya auditor internal di perusahaannya masing-masing. Ya, jadi ketika kita memutuskan untuk menerima penugasan itu, selain kita menerima semua berkas legal atau dokumen legal, laporan keuangan dan lain-lain, kita juga harus bisa menerima atau mendapatkan informasi dari laporan pengendalian internal. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di laporan pengendali internal atau auditor internal itu adalah awal dari potensi-potensi yang sudah hampir terjadi tapi bisa dikendalikan oleh mereka. Dan ketika kita mendapatkan informasi itu dari auditor internal, itu akan sangat membantu kita nanti dalam proses audit, terutama dalam menentukan mana yang akan menjadi populasi dan sampel dalam proses pengujian bukti. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Bye.